ukuran apanya? Oke, dimensinya yang berbeda. Satu, yang kedua tegangannya, betul nggak? Tegangan. Oke, ibu keep dulu ya tegangan, nanti ibu jelaskan. Nah, selanjutnya ibu tanya lagi. Siapa yang tahu kenapa listrik pada kendaraan atau kelistrikan, misalnya lampu-lampu, AC, aksesoris, audio video di dalam kendaraan itu bisa menyala atau bisa hidup? Karena ada arus dari aki dulu. Yang paling belakang. Kenapa? Karena ada arus dari aki. Karena ada arus dari baterai. Jangan bilang aki ya sekarang ya, aki mah di rumah aja. Nenden, kenapa Nenden? Kenapa lampu-lampu bisa hidup? Dari baterai ya, bukan aki ya. Terus ada jawaban yang berbeda. Siapa? Kenapa bisa hidup kipas? Bukan ada kipas, AC ya. Terus apa lagi? Kelistrikan, terus starter itu bisa hidup. Kenapa? Karena ada apa tadi? Karena ada arus dari baterai. Jadi semuanya tahu ya, baterai itu sebagai apa? Sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Yang ibu bawa ini di sini contohnya baterai apa? Baterai mobil, ya. Baterai mobil juga ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil lagi, di sini ada. Ya, apalagi sekarang baterai-baterai kering itu lebih banyak yang kecil-kecil. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Kalian pernah nggak lihat orang di jalan mobilnya mogok, ya? Karena nggak bisa di starter. Ya, benar itu ya. Menurut kalian kalau tidak bisa di starter itu ada berapa kemungkinan di komponen kendaraannya yang rusak? Tahu nggak? Pernah lihat orang mogok karena tidak bisa di starter? Ketika di starter, tumiwiu gitu ya, nggak bisa nyala-nyala. Nah, menurut kalian itu apanya yang rusak? Ayo. Satu, baterainya drop. Terus berikutnya sikringnya dari kontaknya nggak masuk, terus putus. Terus starternya yang bermasalah. Tuh, cairan elektrolit dan tegangannya. Masih ingat nggak alat ukurnya apa yang dipakai? Nah, avometer dan oh, yang di sini diam aja. Pernah praktek nggak? Pernah. Apa saja yang dipakai alat ukurnya? Avometer dan oh, belum setahun belajar DKT ya. Gimana? Apa yang dipakai dulu waktu pelajaran DK alat ukurnya? Hah? Voltmeter atau avometer, terus satu lagi apa? Mengukur berat jenis elektrolit nggak? Mengukur airnya nggak? Air aki, air baterai. Apa namanya? Yang gini teh, apa namanya? Hidrometer atau hidrotester. Jadi yang digunakan ada lagi sih yang untuk mengukur ini baterai ya, mengukur apa namanya kapasitas baterai, ada alatnya di sana ya. Cuman yang kemarin mungkin pada saat DK, pelajaran DK kalian hanya diperkenalkan alat ukur yang ini ya, yang dasar sekali. Ini namanya apa? Hidrometer atau hidrotester. Bisa kalian menggunakannya? Bisa. Berarti ibu tidak perlu mengajar lagi. Ini belum. Jung yang belum tahu TO berapa? TO 1. TO 1 baru lihat ini. TO 1 dan TO 2. Nah, TO 3 mana Cung? Berapa orang? Sudah pernah belajar ini? Oke, nanti yang sudah pernah belajar, ajarkan temannya ya. Oke, yang ini sekarang sudah tahu semua. Apa namanya? Ada yang bilang avometer, ada yang bilang voltmeter, sama. Bagaimana menggunakannya bisa? Untuk mengukur apa ini? Bisa kalian menggunakannya? Bisa kalian menggunakannya? Cung yang bisa. Nah, katanya bisa. Ini nggak bisa. Cung yang bisa. Nggak apa-apa, nggak ini. Sok. Cung yang bisa. Avometer ini AVO. AVO itu apa? AVO itu singkatan dari apa? Nah, AVO itu singkatan ya, ampere, volt dan ohm. Ohm itu ohm. Ampere berarti satuan dari arus. Berarti ini bisa mengukur arus. Volt atau itu dari voltage untuk mengukur tegangan. Yang satu lagi ohm, mengukur lambatan atau tahanan. Bisa semua. Cung atau yang bisa? Nggak ada ngacung. Tadi waktu hidro ngacung semua. Berarti ibu tidak perlu mengajar ini lagi nanti. Berarti ibu tinggal mengajar ini. Benar. TO berapa yang belum bisa ini tadi? TO 1 dan 2. Nanti TO 3 mengajarkan ke TO 1 2 ya. Siap.
Siapnya ragu gini? Siap, Bu. Nah, begitu, siap gitu ya. Nah, yang ini gimana yang ini? Bisa semua? Ditanya bisa semua, bisa, tapi disuruh ngacung nggak ada ngacung. Bisa semua? Lupa apanya? Lupa cara ngitungnya, nah, lupa cara menggunakannya, lupa cara membacanya, jadi lupa semuanya. Ya. Oke, nanti kita ulang ya. Karena kemarin Bu Yana itu konteksnya adalah memperkenalkan alat ukur, sedangkan Ibu di sini langsung mempelajari, kalian harus tahu, harus bisa memastikan bahwa baterai ini bagus atau tidak dengan cara mengukurnya. Oke? Nah, jadi nanti PR Ibu adalah yang pertama, Ibu nanti akan tugaskan ke kelas TO3 untuk mengajarkan hidro ke TO1 dan 2. Yang ini nanti Ibu ajarkan sepintas mungkin karena kalian sudah tahu betul ya. Udah ada samar-samar lah yang ini ya. Nanti tinggal memperdalam saja. Siap? Oke, terus sekarang kita lanjut ke materi intinya. Oke, siap ya? Semua nanti gini, belajar dengan Ibu begini ya. Jadi kalian yang pertama, kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama adalah kalian boleh membawa HP di sini, tapi dengan catatan ketika Ibu bicara, Ibu mengajar, tolong di-off-kan dulu atau di-silent-kan dulu HP-nya. Tidak ada di depan meja. Ya, karena kalau di depan meja kalian akan larak-lirik anu HP karena notif itu akan selalu ada. Kamu notifnya tiayang. Ya, atau di sini Inggris pasti kamu langsung curing hak ya. Nah, itu tolong di HP-nya disumbutin lah ya. Kecuali nanti Ibu menyampaikan tolong cari materi ini di link ini, silahkan buka. Nah, boleh ya begitu. Terus berikutnya adalah Ibu akan memberikan toleransi kalau misalnya di sini ini kan jam pertama ya. Kalian di sana upacara dulu ya. Terus datang ke sini jauh dari sana ke sini, Ibu toleransi boleh sampai 7:30 kalian masuk ke sini. Ya, jam 7:15 biasanya dari sana jalan terus ke sini, 7:30 7:30 tank kita siap belajar. Tidak ada lagi istilah Bu mau sarapan dulu, Bu mau ke kantin dulu dan sebagainya. Siap? Sepakat? Sepakat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalian masuk ke sini tadi bersih nggak kelasnya? Kotor masa? Bersih lah ya, segini mah bersih. Tidak ada nyampah kan? Tidak sampah? Nah, nanti pulang pun harus bersih kembali. Ini kusen-kusen di sini bukan untuk bekas minuman atau makanan, ya. Jendela yang bolong itu bukan untuk membuang sampah ke sana, ya. Ibu tidak menyiapkan tong sampah di sini. Kenapa? Karena di sini nanti jadi saling tuduh. Sampah TKR 2 Bu, itu mah sampah TKR 1. Sampah nanti kudu ditulisan ya. Sampah TKR 1 gitu ya. Jadi Ibu kosongkan di situ. Silahkan kalian buang ke depan untuk menjaga kebersihan sesuai dengan lihat tuh situ logo-logo banyak ya di banner-banner Melisa. Terus game di situ. Melisa apa? Melisa. Itu harus dilakukan ya. Tidak harus menunggu piket saja. Piket sudah dibentuk di sini? Belum. Kemarin dibentuk strukturnya, Bu. Boleh. Nanti kalau misalnya sudah terbentuk ya, tolong ditempelkan di kelasnya. Kelas aslinya kalian di sana kan ya? Nah, tempelkan di sana. Silakan kalian nanti atur-atur. Itu aja mungkin dari Ibu yang kesepakatan kelasnya, yang lainnya sama dengan guru-guru yang lain ya. Mohon nanti diingat, namun misalnya ada yang melanggar itu, Ibu tegur, kalian harus terima ya. Kalau misalnya 7:45 baru masuk, tapi seperti Nenden kan agak kesiangan, tapi ada temannya sudah Bu, Nenden izin dulu apa ya, boleh seperti itu ya kalau ada kepentingan, karena kalian juga di sini ada yang menjadi posis mungkin ya, ada yang jadi PMR. Nah, boleh tapi izin dulu ya, semua juga harus dikomunikasikan. Oke ya, sepakat ya? Oke, lanjut sekarang ke materi intinya tentang perawatan baterai. Nah, ini capaian pembelajaran yang ada di kurikulum ini seperti ini ya. Untuk pelajaran PKKR secara keseluruhan. Jadi kalian tahu di PKKR ini akan belajar apa gitu ya. Nah, yang pertama di sini pada akhir fase F, kalian tuh kelas 11 sudah masuk ke fase F. Kemarin di kelas 10 fasenya E ya. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada baterai. Satu ya. Jaringan kelistrikan, sistem penerangan dan sistem lampu tanda belok, sistem wiper dan washer, sistem power window dan central lock, electrical mirror, sistem starter, sistem pengisian, sistem pengapian, sistem AC, dan sistem audio video. Ada berapa tah? Nah, ya, ada banyak Bu.
Ini di sini berarti yang akan dipelajari selama kalian belajar kelistrikan itu adalah materi ini, ya. Nah, kita bahas satu-satu nanti sama Ibu. 2 minggu ke depan kita akan belajar baterai. Jadi, Ibu menginginkan kalian begini ya. Kalian jangan mengharapkan semua ilmu itu datang dari guru. Semua ilmu itu datang di sekolah, tidak. Sekarang itu era digital, kamu bisa mengambil ilmu atau mencari ilmu dari manapun, ya. Asal kalian punya kuota, kalian lihat YouTube, kalian internet, kalian bisa belajar sendiri dimanapun. Itu yang disebut kurikulum merdeka, ya. Jadi bukan kalian ngandalkan wah angkewe sih bae dulu di situ belajar kelistrikan mah angkewe dengan ibu ini belajar engine mah, belajar bahasa Inggris mah nanti aja di sekolah, tidak, ya. Jadi kalian karena sudah dikasih tahu sama ibu ini materinya, coba sekarang mah di YouTube itu kamu buka-buka ya tentang baterai, tentang jaringan kelistrikan, tentang power window seperti apa sih. Jadi ibu bahkan mengharapkan begini, ketika kalian ada di sini, bukan kalian itu membawa otak mungkin ya, otak kalian tuh nol, bukan. Tapi minimal ada 40% atau 50% yang sudah terisi dengan materi ini. Contohnya kemarin misalnya ibu kasih tahu tuh tentang baterai. Nanti di rumah itu kalian belajar, oh baterai itu fungsinya ini, komponennya adalah ini, begitu ya. Kalau pertemuan sekarang pertama mungkin kalian masih ngeblank semuanya ya. Tapi nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ketika ibu sampaikan untuk minggu depan materinya ini. Nah, minimal malam tadi tuh kamu tuh membuka tentang materi itu. Jadi di sini kalian tinggal diskusi dengan ibu. Bu, kata YouTube ini begini-begini, betul nggak Bu? Apa saya belum paham? Begitu ya. Terus misalnya Bu, mana sih Bu? Saya pengen praktik tentang ini. Ayo, ibu diantar ke sana. Begitu ya. Jadi kalian harus benar-benar laksanakan itu namanya kurikulum merdeka. Jadi jangan mengandalkan dari guru saja. Bu, saya mah belajarnya pengen di sana aja. Silakan ya, kondisikan dengan teman-temannya dengan menggunakan APD yang benar. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Nah, waktu kelas 10 sudah belajar tentang K3 ya. Kira-kira APD apa yang wajib kamu pakai ketika kalian akan belajar tentang kelistrikan? Coba. Ya, yang pertama adalah WESPA. Oke, sekarang ibu pengen dengar satu aja. Zulfikar, apa saja Jul? WESPA, betul.